Pemirsa, laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentang efek jangka panjang COVID-19 menyebutkan bahwa COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan bagi sebagian orang. Fenomena long COVID bisa dialami penyintas COVID-19 dari beragam kalangan, baik komorbid, lansia, anak-anak hingga orang dewasa yang sehat sebelum terpapar COVID-19. Laporan terbaru World Health Organization atau WHO tentang efek jangka panjang COVID-19 yang dipublikasikan tanggal 9 September 2020 di laman resmi WHO menyebutkan bahwa COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan bagi sebagian orang, bahkan bagi orang dewasa yang tidak memiliki penyakit bawaan. Dalam survei yang dilakukan melalui sambungan telepon, 35% penyintas COVID-19 kesehatannya belum pulih seperti semula, bahkan 2-3 minggu setelah dinyatakan negatif COVID-19. Gejala long COVID bervariasi, yang paling sering terjadi adalah chronic fatigue syndrome, yaitu gejala kelelahan lalu disusul dengan gejala sesak nafas berat, jantung berdebar-debar, nyeri sendi, nyeri otot, termasuk gangguan psikologis seperti depresi pasca COVID. Long COVID syndrome bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari penyintas dengan komorbid, lansia, anak-anak, hingga orang dewasa yang sehat sebelum terpapar COVID-19. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana efek jangka panjang COVID-19 yang dialami oleh penyintas, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Yuda Aribawa, selaku penyintas COVID-19. Selamat pagi Pak Yuda, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Andrew, salam sehat. Baik, Pak Yuda ini boleh diceritakan bagaimana awal mula Pak Yuda terpapar COVID-19 dan berapa lama proses pemulihannya saat itu? Jadi saya bulan Agustus 2020 saya terpaksa harus pulang kampung karena ayah saya dirawat di rumah sakit sampai akhirnya beliau meninggal. Kemudian 5 hari sebelum saya pulang balik ke Jakarta, saya merasakan gejala demam, kemudian sakit tenggorokan, dan dada berdetak, berdegup. Saya berobat ke dokter di sana, kemudian saya lakukan rapid test waktu itu untuk meyakinkan kalau nggak ada, dan memang hasilnya negatif. Kemudian saya balik ke Jakarta, saya masih kurang yakin sendiri, sehingga waktu itu saya melakukan isolasi mandiri. Jadi itu gejala saya awalnya terkena atau terpapar COVID. Kemudian keesokan harinya setelah saya di rumah, saya inisiatif ke dokter paru untuk penyakit yang saya derita ini. Kemudian dilakukan pengecekan, ronsen dan cek darah, dan hasilnya memang adanya pneumonia di paru. Kemudian cek darah adanya indikasi virus. Sambil berobat sekitar 5 hari saya sembuh, tidak ada bergejala, tapi dokter tidak menyarankan untuk PCR waktu itu karena saya memang nggak ada gejala apa-apa lagi yang saya rasakan. Tapi saya kurang yakin lagi, akhirnya saya PCR mandiri dan saya cek tanggal 5 September hasilnya positif. Kemudian saya jalani isolasi mandiri di rumah dengan mengkonsumsi cuma vitamin aja selama 17 hari. Tanggal 22 September saya dinyatakan negatif. Baik, jadi 17 hari kurang lebih Pak Yuda menjalani isolasi mandiri dan kemudian dinyatakan negatif setelah melakukan tes PCR. Lalu pertanyaannya, ada efek panjang dari COVID-19. Bagaimana Pak Yuda, apa saja yang Pak Yuda rasakan saat mengalami efek panjang dari COVID-19 ini? Setelah dinyatakan negatif dengan tes PCR, saya normal semua, indera dan tubuh saya nggak ada masalah. 2 bulan kemudian, tanggal 12 November, saya tiba-tiba tidak bisa merasakan masakan, asin, manis, atau pahit. Yang ada hanya hambar saja saya rasakan. Nah, itu yang saya rasakan waktu terkena efeknya.
Padahal saya tidak waktu gejala negatif positif, saya tidak merasakan hal tersebut. Tapi waktu efek setelah 2 bulan saya sembuh, saya merasakan hilang indera perasanya. Setelah negatif itu sampai sekarang beberapa tes saya lakukan 2 kali PCR, 6 kali tes antigen, juga semuanya hasilnya negatif. Itu Pak Andri. Baik, jadi setelah merasakan ada seperti gejala COVID gitu ya, tapi ketika sudah melakukan pengetesan PCR maupun rapid, itu hasilnya tetap negatif ya Pak Yuda ya? Betul, betul sekali. Jadi tetap negatif sampai saat ini. Nah, itulah yang akhirnya Maret itu saya kembali lagi melakukan konsultasi dengan dokter. Baik, lalu saat mengalami gejala long COVID seperti saat itu, apa yang sebaiknya dilakukan? Mungkin saat ini juga banyak penyintas-penyintas di luar sana yang bingung ketika menghadapi gejala yang sama dengan Pak Yuda, gejala long COVID seperti itu. Lalu mereka bingung apakah COVID-nya ini akan kembali menyala gitu di dalam tubuhnya, dan mereka mungkin juga bingung harus melakukan hal apa, Pak Yuda? Ya, setelah sembuh dari COVID, saya dinyatakan negatif. Saya merasa agak senang karena di dalam diri saya ada antibodi, ada imun. Saya berkeyakinan saya nggak mungkin kena lagi, nggak ada gejala seperti itu. Namun ternyata saya merasakan gejala yang seperti yang COVID orang lain rasakan, sehingga saya kembali lagi ke dokter konsultasi. Hal ini sangat memang membingungkan. Saya harus bagaimana, karena saya cari literatur, saya baca-baca, akhirnya saya kembali ke satu komunitas yang di salah satu sosial media yang disebutnya itu sebagai long COVID. Jadi terus terang apa yang saya rasakan waktu itu, demikian juga dengan teman-teman, itu kebingungan mau kemana untuk berobatnya itu. Seperti itu Pak. Baik, jadi harus segera mungkin konsultasi dengan tim medis ataupun dokter yang menangani penyintas ataupun orang yang terkena COVID agar mereka bisa mendapatkan perhatian ataupun obat-obat ya yang dikonsumsi untuk meredakan gejala-gejala long COVID ya Pak Yuda ya? Betul sekali. Jadi gejala yang saya rasakan tidak ada sangkut pautnya dengan paru maupun dengan jantung. Tapi karena dari COVID ini menyerang sistem pernafasan kita, jadi saya inisiatif ke dokter paru, kemudian konsultasi dengan dokter jantung juga. Baik, saat long COVID itu ada di bagian tubuh Pak Yuda, saat itu Pak Yuda sedang melakukan aktivitas apa Pak? Apakah ada aktivitas ataupun rutinitas yang beresiko yang mungkin akan menyalakan si long COVID-nya ini Pak? Tidak ada Pak Indro. Jadi waktu itu saya masih WFH, saya masih kerja di rumah. Saya ingat waktu itu siang, pagi saya masih makan, masih bisa merasakan masakan. Kemudian siang saya mau makan, itu ternyata udah hambar. Jadi selama kurun waktu saya sampai efek ini timbul, saya cuma pergi ke kantor hanya diperlukan saja. Kemudian juga ada kegiatan, misalnya kalau mau keluar kota hanya rencana tugas saja seperti itu. Baik. Jadi tidak ada aktivitas ataupun rutinitas yang berat yang kemungkinan berisiko untuk kembali menyalakan si COVID-nya tersebut di setiap tubuh ya Pak ya? Tidak. Jadi saya mengambil pelajaran dari awal saya kena COVID positif itu. Jadi saya menjaga diri saya baik-baik, berikut juga keluarga. Baik, sejauh ini apakah proses dari menjaga kondisi tubuh dari Pak Yuda ini, apakah ada yang benar-benar dispesialkan atau benar-benar ada yang dijaga sekali atau olahraga tertentu misalnya? Saya tidak melakukan olahraga fisik yang berlebihan. Cuma yang saya jaga adalah pola makanan aja, makanan yang sehat-sehat. Jadi nggak berolahraga yang secara tinggi, kemudian istirahat yang juga teratur, minum vitamin tetap itu aja Pak. Baik, terakhir Pak Yuda singkat saja, apa pesan
dari Pak Yuda untuk penyintas lain yang mungkin saat ini sedang menghadapi gejala yang sama seperti Pak Yuda dulu, yaitu long COVID? Ya, sebelumnya saya terima kasih karena diundang dalam program ini. Jadi saya berumur sekitar 40 tahun, saya tidak punya penyakit bawaan. Jadi kalau saya menyampaikan apa yang saya ketahui dari dokter jantung, setidaknya setiap penyintas yang COVID ini melakukan rutin setiap minimal 6 bulan sekali untuk mengecek organ-organ vital mereka, baik itu paru maupun jantung. Apalagi kalau di antara teman-teman mungkin yang sekarang merasakan efek COVID, dia punya penyakit bawaan, setidaknya lebih singkat lagi untuk memeriksakan secara rutin apa yang penyakit bawaan ini maupun yang organ vital yang kita ini, apalagi jantung termasuk paru juga. Nah, harapan kita sebenarnya semuanya juga merasa bingung, Pak, harus mau kemana. Kita hanya searching, hanya saling bertukar pikiran. Jadi alangkah baiknya ada satu penelitian yang hasilnya bisa terbuka oleh kita. Jadi siapapun nanti yang jadi atau yang mengalami efek long COVID, dia tahu, nah tidak membabi buta atau tidak salah arah. Takutnya di luar kita ini seakan-akan bagus, ternyata di dalamnya rusak. Sebenarnya itu yang kita khawatirkan, Pak. Baik, itu dia kuncinya ya, rutin memeriksa kondisi tubuh dan juga jangan lupa untuk maintenance tubuh kita dengan baik agar kondisi kita juga tetap sehat selalu. Baik, terima kasih untuk informasinya, telah berbagi inspirasi dan juga waktunya bersama kami di Halo Indonesia. Pak Yuda, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Selamat kembali, terima kasih Pak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan masih seputar efek jangka panjang COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.